Kisah hancurnya Kerajaan Banten. Jangan lupa di-subscribe dulu, agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah hancurnya Keraton Kesultanan Banten dapat dimulai dari menjabatnya Gubernur Hindia Belanda yang baru. Namanya Herman Willem Daendels, 1801 sampai 1811. Daendels merupakan Gubernur Hindia Belanda Indonesia pilihan Prancis. Karena pada waktu itu Belanda sedang dijajah Prancis, sehingga wilayah jajahan Belanda di luar negeri termasuk Pulau Jawa menjadi kekuasaan Prancis. Sejak langsarnya Sultan Ageng Tirtayasa 1683, Banten memang sudah menjadi bawahan Belanda. Meskipun begitu, sebelum kedatangan Daendels, Belanda tetap memberikan kuasa kepada Sultan Banten untuk mengatur wilayahnya. Hanya saja dalam tiap tahunnya, Banten dibebankan pajak tahunan kepada Belanda sebagai tanda takluk atau juga dapat dimaknai sebagai ongkos perlindungan. Menjabatnya Daendels sebagai Gubernur Hindia Belanda yang baru membuat suasana perpolitikan di Hindia Belanda berubah. Pada saat berkuasa, Daendels menjalankan pemerintahan secara langsung, direct rule, tanpa perantara elit politik pribumi, sultan dan bupati. Caranya dengan melakukan birokratisasi. Daendels juga menjalankan sistem pemerintahan yang bersifat sentralistis, yaitu semua urusan pemerintahan baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah diatur dari pusat dengan instruksi dari Gubernur Jenderal. Saat terjadi perubahan politik dan diikuti oleh perubahan sistem pemerintahan, Banten adalah salah satu kesultanan yang secara terang-terangan menolak gagasan Daendels. Hal inilah yang di kemudian hari menjadi pemantik perang antara pemerintah kolonial Hindia Belanda di bawah pemerintahan Daendels dengan Banten yang kala itu dirajai oleh Sultan ke-18-nya. Puncak ketegangan antara Sultan Banten dan Daendels terjadi ketika Daendels bermaksud membangun pangkalan angkatan laut di ujung kulon untuk mempertahankan kekuasaannya di Pulau Jawa dalam menghadapi gempuran Inggris. Maka demi tercapainya tujuan tersebut, Daendels memerintahkan Sultan Banten mengirimkan pekerja paksa sebanyak-banyaknya. Mulanya meski dengan setengah hati, Sultan menuruti kehendak Daendels. Namun akibat biadabnya sistem kerja paksa, banyak rakyat Banten yang dipekerjakan melarikan diri. Mereka mengadukan kepada Mangkubumi Wargadireja Perdana Menteri Banten tentang kejamnya perlakuan Belanda terhadap para pekerja paksa. Mereka dipekerjakan layaknya binatang. Dari itulah Mangkubumi yang merasa tak tega pada penderitaan rakyat, diam-diam menginstruksikan para pekerja paksa dari Banten untuk membangkang. Keterlibatan Mangkubumi Wargadireja dalam peristiwa pembangkangan para pekerja paksa bocor ke telinga Daendels. Ia pun kemudian melalui utusan Sultan Banten yang diminta datang ke Batavia, memberi ultimatum kepada Sultan Banten supaya mengirim 1.000 orang rakyat setiap hari guna dipekerjakan di ujung kulon, menyerahkan Mangkubumi Wargadireja ke Batavia untuk dihukum, segera memindahkan keratonnya ke daerah Anyer karena di Surosawan akan dibangun benteng Belanda. Ultimatum Daendels membuat Sultan Abul Nasr Muhammad Ishak Zainul Mutakin justru membuatnya muak. Ia bahkan memuji Mangkubumi Wargadireja karena membela rakyat dan kehormatan orang Banten. Selain itu, ultimatum Daendels agar Sultan memindahkan ibu kota kerajaan sama saja telah menghina para pendahulunya. Oleh karena itu, ia pun menolak ultimatum Daendels karena dianggap membangkang. Maka pada tanggal 21 November tahun 1808, Daendels memimpin langsung pasukan sampai ke perbatasan kota Banten. Tujuannya adalah menyerang Banten. Namun sebelum benar-benar terjadi pertempuran di antara kedua belah pihak, Daendels terlebih dahulu mengirim seorang utusan ke Keraton Surosawan, yaitu Philip Peter Dupai, untuk menanyakan kembali kesanggupan Sultan Banten atas permintaan Daendels tersebut. Sultan Banten konsekuen dengan sikapnya dan karena kemarahannya, Sultan menyuruh membunuh Philip Peter Dupai di depan pintu gerbang Keraton Surosawan. Terbunuhnya Philip Peter Dupai menandai dimulainya perang antara Belanda melawan Banten. Perang berkecamuk dengan hebat, namun karena kalah dalam perlengkapan senjata,
Keraton Surosowan jatuh ke tangan Belanda. Sultan Banten yang sebelumnya sempat melarikan diri dapat ditangkap oleh Belanda. Kemudian ditahan di Batavia, sementara itu Mangkubumi yang juga dapat ditangkap. Nasibnya mengenaskan sebab ia dihukum pancung. Mayatnya pun dibuang ke laut. Mulanya, meskipun Keraton Surosowan dapat direbut Dendels, keraton tersebut masih berdiri tegak. Hanya saja Dendels yang dirasuki kesombongan memerintahkan prajuritnya untuk merobohkan keraton. Ia memerintahkan meratakannya dengan tanah. Dihancurkannya keraton Kesultanan Banten oleh Dendels tertuang dalam pasal 21 tentang instruksi Dindlis yang ditujukan pada Sultan Banten ke-18. Demikian bunyinya. Om voor altos in example van straf stellen over de gepleegde moord aans. Lens eers, ambtenaar en mindere dienaren. Zal het voor de diamond het welk door den militair macht is geforceerd en ingenomen, worden afgebroken en gedemolicher. Terjemahannya, untuk bisa berfungsi sebagai contoh atas pembunuhan yang dilakukan terhadap pejabat tinggi negara dan para pegawai rendahan. Tempat tinggal sultan yang didobrak dan diduduki oleh pasukan militer akan dirobohkan dan diratakan dengan tanah. Selepas turunnya instruksi itu, Keraton Surosowan, keraton yang di zamannya sebagai bangunan megah yang kaya akan seni dan budaya, sekaligus menjadi kebanggaan masyarakat Banten, musnah. Kini hanya menyisakan pondasi yang rindu akan tembok, tiang dan genteng yang menghilang karena dipaksa oleh Sejarah Nusantara. Daftar bacaan 1. Ewi Trisnawati, ke-2006 Sejarah Kabupaten atau Kota Jawa Barat dan Banten, Garut, Subang, Bekasi, Tasikmalaya, Tangerang, Bandung, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional. 2. Halwani Mikrob dan Mujahid Kudari, ke-1993 Catatan Masa Lalu Banten, Serang, Saudara. 3. Nina Hari Lubis, ke-2004 Banten dalam Pergumulan Sejarah, Jakarta, Pustaka LP3S Indonesia. Demikianlah sejarah Nusantara kali ini, dan nantikan sejarah berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.